Sifat melawan hukum itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sifat melawan hukum secara formil, dan yang kedua, sifat melawan hukum secara material. Yang pertama terkait dengan sifat melawan hukum secara formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum jika dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksinya. Dalam hal ini, sebuah tindakan itu akan disebut melawan hukum ketika memang di dalam undang-undangnya disebutkan bahwasannya tindakan A itu dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum dari undang-undang ini. Nah, maka tindakan A tersebut itu dikenakan sanksi bagi para orang yang melakukannya, ataupun sebaliknya bagi orang yang tidak melakukannya. Karena dua jenis pernyataan di dalam undang-undang itu dapat hal yang dilakukan itu adalah tindakan sebagai tindakan melawan hukum, atau hal yang jika tidak dilakukan maka itu adalah tindakan yang sifatnya melawan hukum. Kemudian yang kedua, hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Nah, dalam hal ini, sebuah tindakan yang melawan hukum itu dapat dihapuskan ketika memang di dalam undang-undangnya sudah dihapuskan atau di amandemen undang-undangnya, kemudian dinyatakan bahwasannya tindakan A tersebut bukan lagi sebuah tindakan yang melawan hukum. Artinya, dalam hal ini, sebuah tindakan yang awalnya dianggap melawan hukum, ketika memang ada perubahan dalam undang-undangnya, dikecualikan oleh undang-undangnya, maka tindakan A tersebut itu dianggap tidak melawan hukum. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sifat melawan hukum ini berarti adalah sifat melawan hukum tertulis. Itu dalam konsep melawan hukum secara formil. Artinya, sebuah tindakan yang telah dituliskan dalam undang-undang, maka itu sebuah tindakan yang dilarang di dalam sebuah undang-undang yang ditulis, maka itu disebut sebuah perbuatan yang melawan hukum. Tapi jika tidak diatur di dalam undang-undang yang tertulis,